Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali aktivitas kita hari ini, Selasa 14 Juli 2026, dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat 20 ayat 26. Tetapi kamu haruslah kudus bagiku, sebab aku Tuhan ini kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa rumah Tuhan berbeda dengan rumah biasa. Karena di sana ada sikap hormat, ada kekhususan ketika kita berada di dalamnya. Alkitab juga adalah sebuah buku, Bapak Ibu, tetapi jelas berbeda dari buku-buku yang lain. Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang hidup. Ada barang-barang tertentu yang kita pisahkan secara khusus, tidak dipakai sembarangan, karena memiliki nilai atau tujuan tertentu. Demikian juga dengan orang percaya. Kita hidup di tengah dunia yang sama dengan semua orang. Tetapi sesungguhnya kita dipanggil untuk berbeda. Pertanyaannya, berbeda seperti apa? Melalui nas firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah umat yang dipisahkan, miliknya, dan karena itu dipanggil untuk hidup kudus di tengah dunia. Mengapa Tuhan memisahkan umatnya dan memanggil mereka hidup kudus? Pertama, karena Tuhan itu kudus. Ia berbeda dari segala sesuatu di dunia ini, murni, suci, dan sempurna. Karena itu umat yang menjadi miliknya dipanggil untuk mencerminkan siapa Dia. Kedua, karena kita adalah milik Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri atau mengikuti pola dunia, tetapi hidup untuk Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita. Jadi hidup kudus bukan sekedar aturan, tetapi respon dari sebuah hubungan. Ketiga, karena Tuhan punya tujuan. Ia memisahkan umatnya bukan untuk menjauhkan dari dunia, tetapi supaya melalui hidup mereka, dunia bisa melihat perbedaan, melihat terang, kasih, dan kebenaran Tuhan. Jadi, kita hidup kudus bukan supaya diterima Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi miliknya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita adalah milik Tuhan dan dipanggil hidup kudus, maka itu harus terlihat nyata, bukan di gereja saja, tetapi justru di kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, saat orang lain terbiasa main aman dengan cara tidak jujur, marilah kita tetap memilih tetap jujur, sekalipun itu membuat kita rugi, karena kita sadar kita adalah milik Tuhan. Di rumah misalnya, saat emosi memuncak dan kita ingin membalas dengan kata-kata kasar, marilah kita memilih menahan diri dan berbicara dengan kasih, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita berbeda. Dalam pergaulan pun, saat semua bebas sekali untuk membicarakan kekurangan dan menjatuhkan orang lain, kita memilih diam atau berkata yang membangun. Karena kita tahu, hidup kita mencerminkan siapa pemilik kita. Di dunia digital pun, saat semua orang bebas berkata apa saja di media sosial, kita tetap menjaga perkataan, tidak ikut menyebar kebencian atau kepalsuan, karena kita bukan milik dunia ini. Dan mungkin yang paling sulit, saat tidak ada orang yang melihat, kita tetap memilih hidup benar, karena kita tahu Tuhan melihat dan kita adalah miliknya. Disitulah kekudusan menjadi nyata, bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang berbeda, karena kita sadar siapa kita dan milik siapa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi keputusan. Kita tidak bisa terus hidup setengah-setengah, mengaku milik Tuhan, tetapi hidup seperti milik dunia. Hari ini adalah saatnya menentukan sikap. Apakah kita mau tetap seperti yang lama, atau sungguh-sungguh hidup sebagai milik Tuhan? Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.